wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, untuk yang sehat semua. Untuk yang sakit kali ini, semoga segera diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar kembali bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang lancar. Amin ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 1. Tema 6 ini diangkat dengan tema. Nah, dan subtema kali ini adalah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Apa aja yang dibahas di dalam masyarakat peduli lingkungan di tema 6 subtema 1 ini? Kita belajar bersama-sama ya. Selamat belajar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Dan yang ketiga, menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kali ini. Semoga dengan adanya pembelajaran kali ini kita semua memahami apa makna proklamasi kemerdekaan dan bagaimana kita melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian kita juga memahami informasi apa yang bisa kita ambil dari bacaan yang telah kita baca. Oke ya, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, ayo kita lihat ini ada gambar apa? Ada 4 macam gambar yang berbeda, tapi sepertinya masih satu tema ya. Temanya bersih-bersih lingkungan ini. Ayo diamati dulu ada gambar apa saja ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar? Nih, ada apa saja yuk? Oke, kita lihat ya. Nah, kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Benar sekali. Tadi ada yang jawab membersihkan lingkungan, kerja bakti. Kemudian ada menanam pohon. Kemudian antre untuk membayar pajak. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan siskamling. Ya, benar sekali. Itu adalah 4 kegiatan yang biasa kita temui di lingkungan kita sehari-hari ya. Pasti anak-anak sudah sering menemui kegiatan kerja bakti, barangkali ada yang sudah pernah ikut, kemudian kegiatan menanam pohon, antre membayar pajak, kemudian ronda malam atau siskamling untuk menjaga keamanan. Nah, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Kenapa kira-kira? Warga masyarakat melakukan kerja bakti, menanam pohon, membayar pajak, dan siskamling karena semua kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara yang baik, sudah wajib pastinya ya untuk kita menjaga keamanan lingkungan dengan siskamling ya, supaya aman lingkungannya. Kemudian membersihkan lingkungan, itu kan nanti juga untuk kita juga ya sendiri ya. Lingkungan bersih pasti kita akan nyaman tinggal di sana. Menanam pohon, bayar pajak, itu juga termasuk kewajiban kita sebagai warga negara. Selain ini, masih banyak sekali kewajiban kita sebagai warga negara yang harus selalu kita laksanakan. Nah, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Selain di antara 4 ini, kira-kira apa? Nah, kewajibanku sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari antara lain kewajiban untuk menaati peraturan, kewajiban untuk menghargai orang lain, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Ya, benar sekali ya. Ini yang harus kita laksanakan
sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dimanapun, entah itu di rumah, di sekolah, atau di tempat lain selain di rumah dan di sekolah. Ini wajib selalu kita terapkan, mulai dari menaati peraturan, misalnya peraturan lalu lintas ya, kemudian menghargai orang lain, kemudian menjaga keamanan, keindahan, dan kebersihan. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Di antara 4 gambar tadi sudah ada ya cara untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan dengan kerja bakti, kemudian menanam pohon, siskamling, kemudian yang lain apa? Nah ini, yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Sudah dilakukan semua? Harus selalu dilakukan setelah selesai makan jajan misalkan. Nah itu bungkus jajannya harus dibuang di tempat sampah. Kemudian yang kedua, membersihkan lingkungan dan menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah. Ini kalau anak-anak di rumah punya banyak tumbuhan nih ya, jangan dibiarkan mati, harus dirawat dengan menyirami tumbuhan-tumbuhan itu supaya tetap segar. Kemudian kalau sudah segar dan sehat kan tumbuhan juga akan membawa manfaat untuk kita. Kemudian yang ketiga adalah melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Ya benar, reboisasi atau penanaman pohon kembali atau penanaman hutan kembali. Jadi hutan-hutan yang sudah gundul ini dilakukan penanaman dengan pohon-pohon yang masih bisa kita tanam dengan harapan tadi bisa menjaga lingkungan, bisa menghasilkan oksigen, juga nantinya akan bermanfaat bagi kita. Kemudian yang keempat adalah menjaga dan melestarikan tanaman. Itu ya cara menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Masih banyak sekali lagi cara kita untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan ya. Nah ini anak-anak ya, dari yang sudah kita amati tadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, kemudian menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Ini di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah harus selalu kita taati. Kemudian, apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kira-kira sudah? Dengan membuang sampah di tempatnya atau yang lainnya? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Kemudian, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Yang ketiga, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, membuang sampah di tempat sampah. Itu adalah contoh peraturan yang harus kita taati di sekolah. Pasti masih ada lagi ya peraturan-peraturan yang harus kita taati di sekolah, mulai dari tidak boleh bertengkar dengan teman, menghormati guru, melaksanakan piket, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Ini yang sudah dilakukan oleh para pejuang kita ya, para pahlawan kita. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Nah, setelah ini akan ada bacaan tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Disimak ya. Ini ada gambar apa, anak-anak? Ya, ini adalah Bung Karno atau Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, yang sedang membacakan teks proklamasi didampingi oleh yang samping pakai kacamata itu ada Bapak Muhammad Hatta, wakil presidennya. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio
atau berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Nah, ini yang sudah diperjuangkan dan dialami oleh pahlawan kita, para pejuang bangsa kita selama 350 tahun atau 3,5 abad dijajah oleh bangsa Belanda. Ditambah lagi 3,5 tahun oleh bangsa Jepang. Lama sekali ya menjajah negara kita, dan dengan pengorbanan, perjuangan dan persatuan para pahlawan kita telah memperjuangkan sehingga kita merasakan kemerdekaan hingga saat ini. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Nah, ini adalah makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini tadi ya gambarnya Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, dengan dibacakannya teks proklamasi itu, jadi bangsa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, sudah memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa lain. Oke. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bayangkan anak-anak, selama 3,5 abad atau 350 tahun dan ditambah lagi 3,5 tahunnya dijajah bangsa Jepang, bangsa Indonesia, para pahlawan kita sudah berjuang melawan para penjajah, mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, puncak perjuangan bangsa Indonesia itu adalah ada di dibacakannya proklamasi kemerdekaan itu ya. Kemudian yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari yang dulu belum bersatu, masih masing-masing pulau, jadi kita punya beribu-ribu pulau ya, dan saat ini jadi satu kesatuan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Kalau dulu apapun berada di bawah naungannya kolonial Belanda, nah sekarang menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi bayangkan saja kalau saat ini kita belum merdeka, kita belum bisa sekolah, belum bisa menikmati kemerdekaan yang ada ya. Jadi kita harus memaknai kemerdekaannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lanjutkan bacaannya. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, itu adalah cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa yang ada di dunia. Begitu pula dengan Indonesia, ya. Mulai dari memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan taraf kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, ayo kita berlatih sama-sama ya. Apa judul teks pada bacaan di atas? Ada yang masih ingat? Nah, judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Itu adalah judul dari teks yang sudah kita baca tadi. Apa kata kunci pada bacaan di atas? Kata kunci bisa dilihat dari judul. Nah, benar. Kata kunci dari bacaan di atas adalah makna proklamasi. Informasi apa yang dapat kita peroleh? Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Apa yang dapat kita lakukan dalam memaknai kemerdekaan? Yang pertama, belajar dengan giat. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan, peduli terhadap lingkungan, mengikuti berbagai perlombaan, menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI terjaga. Nah, ini adalah apa saja yang bisa kita lakukan dalam memaknai kemerdekaan. Mulai dari kita sebagai siswa harus belajar dengan giat, ketika ada lomba kita ikuti, menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pada kali ini adalah setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kemudian, kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Kemudian, sebelum membaca isi teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Nah, jadi dengan hanya membaca judulnya saja, kita bisa sudah menemukan kata kunci yang akan dibahas di dalam teks tersebut, di dalam paragraf atau bacaan itu. Kata-kata penting dapat disebut dengan kata kunci. Seperti tadi, kata kuncinya adalah makna proklamasi. Nah, anak-anak, gimana belajar kita kali ini dengan tema 6 tema 1? Sudah paham semua ya? Nah, jadi bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, mulai dari memaknai kemerdekaan yang telah ada, kemudian menjaga lingkungan, peduli lingkungan, dan lain sebagainya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya bagi kita semua, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sini dulu. Semoga kita selanjutnya dapat berjumpa lagi dengan Bu Nurul ya, dengan pembelajaran lainnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.